Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah ya? Mas Eka rasa sedang pada galau, gundah gulana ya. Karena ya shock mungkin terdengar ya ketika jalur afirmasi ini dibuka kemarin ya. Mas Eka juga sedikit agak meleset persepsi Mas Eka gitu. Karena yang Mas Eka bayangkan pada saat belum dimulai di jalur afirmasi tahap kedua ini, jalur afirmasi prioritas kedua ini adalah peserta DTKS itu bisa terdaftar, tapi ternyata ya seperti yang kita ketahui banyak banget yang status afirmasinya DTKS namun tidak bisa memilih sekolah gitu ya, terutama untuk yang di SD nih. Nah, di video kali ini Mas Eka mungkin sharing ya, berbagi, mudah-mudahan bisa didengar oleh pembuat kebijakan atau ya setidaknya bisa mewakili perasaannya warga sekolah yang mungkin status afirmasinya terdaftar di DTKS namun tidak bisa memilih sekolah. Ada beberapa catatan poin sih yang Mas Eka garis bawahi ya. Sebelumnya itu kan di 2 tahun sebelumnya itu untuk afirmasi itu menurut Mas Eka nggak fair karena di jalur afirmasi yang kedua ya, yang penerima KJP dan PIP itu menurut Mas Eka nggak fair karena yang pemegang 2 kartu dimasukkan ke dalam afirmasi prioritas pertama, kemudian yang hanya memiliki 1 kartu dia hanya prioritas kedua. Nah, ketika afirmasi prioritas 1 dan afirmasi prioritas 2 ini diadu, ya menang yang afirmasi prioritas 1 lah yang di tahun kemarin ya. Akhirnya di tahun ini ada sedikit perubahan untuk di jenjang SMP dan SMA yang memiliki 2 kartu tetap masuk prioritas 2. Jadi mau dia punya 2 kartu, mau dia punya 1 kartu sama aja, yang penting terdata di DTKS. Nah, itu sedikit fair gitu ya. Cuma muncul lagi permasalahan adalah ketika diseleksinya menggunakan zona. Nah, kita akan bahas dari SD terlebih dahulu. Di SD ternyata yang terdaftar sebagai afirmasi prioritas kedua adalah yang pemegang kartu KPJ. Ingat ya, kartu Prakerja Jakarta bukan KJP ya, KPJ dan Mitra Transjakarta yang terdaftar di DTKS. Sementara untuk para warga yang hanya terdaftar di DTKS tidak bisa masuk sebagai afirmasi kedua. Ya kalau boleh berpendapat lah gitu kan. Kalau nggak boleh berpendapat juga nggak apa-apa lah ya. Mungkin mewakili para warga sekolah ya. Kalau menurut Mas Eka kurang fair karena apa? Afirmasi prioritas 2 ini terkesan eksklusif karena hanya untuk yang Mitra Transjakarta dan KPJ aja, sementara yang terdaftar di DTKS tidak bisa memasuki afirmasi prioritas kedua. Kenapa? Itu dipisahin, sama aja halnya sama kayak yang punya 2 kartu dan 1 kartu di tahun kemarin gitu, yang punya PIP dan KJP gitu kan, sementara yang punya KJP aja kalah gitu. Nah, ini juga demikian, dia memiliki 2 kartu atau masuk dalam MTJ ataupun salah satunya ya KPJ, salah satunya Mitra Transjakarta ataupun KPJ, dia bisa masuk afirmasi, sementara yang DTKS nggak punya, dia nggak bisa masuk. Ya nggak fair aja gitu kan. Kenapa yang DTKS juga harusnya bisa masuk loh gitu kan, karena kan masuk DTKS ya bisa jadi dia memang bukan membutuhkan, bisa jadi dia memang ekonominya menengah ke bawah gitu ya, yang tidak bekerja sebagai Mitra Transjakarta ataupun KPJ. Nah, ternyata memang orang-orang yang masuk DTKS ya memang ada di bawah garis ekonomi bawah gitu kan. Ditanya kuli cuci, kemudian janda pula gitu ya. Begitu mau daftar dia tidak bisa, padahal terdaftar di DTKS, padahal dia memiliki kesempatan harusnya gitu kan. Kalau menurut Mas Eka pribadi ya harusnya yang begini juga boleh dong masuk dalam afirmasi. Kenapa enggak, kalau memang mau seperti ini, kenapa enggak yang Mitra Transjakarta dan KPJ ini dimasukkan ke afirmasi prioritas pertama aja gitu kan, dibarengin dengan disabilitas dan anak panti gitu kan, afirmasi prioritas pertama. Nah, itu diadunya di situ, sementara yang afirmasi prioritas kedua ini DTKS saja gitu kan, baik dia memiliki kartu ataupun tidak memiliki kartu, selama dia terdaftar di DTKS ya boleh gitu kan, bisa mendaftar gitu ya. Tapi nyatanya ya namanya peraturan regulasi ya, dan sudah berjalan ya tidak bisa yang menerima DTKS saja tidak bisa memilih sekolah di jalur afirmasi ini. Ya mudah-mudahan sih di tahun berikutnya ya, di tahun depan ataupun sistem di tahun besok bisa diperbaiki dan bisa bisa jadi masukan lah gitu kan untuk membuat kebijakan. Mudah-mudahan yang memiliki atau yang terdaftar di DTKS juga bisa masuk dalam afirmasi, karena banyak gitu kan, karena banyak yang memiliki afirmasi yang masuk di dalam DTKS tapi tidak
tidak bisa didaftar di afirmasi gitu kan. Karena ya itu tadi dia tidak, orang tuanya bukan dari Mintar Transjakarta ataupun dari pemegang KPJ, hanya DTKS saja, ya udah hilang harapannya, tinggal menunggu di tahap berikutnya ataupun di jalur berikutnya untuk PPDB di tahun 2023 ini. Kemudian yang kedua, untuk yang di SMP, SMA dan SMK gitu ya. Ini banyak juga yang ngasih masukan sebenarnya. Ya mudah-mudahan dibaca dan didengar ya. Kenapa jalur ini atau afirmasi ini menggunakan zona gitu kan? Awalnya sih Mas Eka lebih fair lah gitu. Tapi ternyata ketika terbentuk, iya juga ya, kenapa dengan zona gitu kan? Padahal ini kan afirmasi untuk KJP dan PIP yang notabene-nya Kartu Jakarta Pintar dan Program Indonesia Pintar. Harusnya kalau Mas Eka boleh nambahin, ditambahkan dengan nilai gitu kan. Tetap dengan skema kalau yang di SMP dengan skema zona, kemudian pilihan sekolah, waktu mendaftar, dan ditambah lagi dengan nilai. Mungkin nilai di urutan yang pertama ya, berarti afirmasinya, kemudian nilai, zona, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Nah, kenapa nilai harus dimasukkan ya? Karena kan KJP, Kartu Jakarta Pintar ya, diapresiasi lah mereka-mereka yang kemarin di prestasi itu tidak mendapatkan. Nah, sekarang dia punya golden ticket, punya KJP, PIP, terus nilainya juga cukup lumayan, itu ya kenapa nggak dipertandingkan itu gitu, kenapa diloskan saja dengan zona? Karena banyak juga anak-anak atau warga sekolah yang berada di zona 3 gitu kan, mungkin nilainya juga baik karena mereka kalah dari zona 3 yang mungkin alamatnya itu tidak tercover gitu kan, hanya masuk zona 3 lah, sekolah yang dipilih hanya zona 3 gitu kan, otomatis ini yang zona 3 pasti pada kalah. Nah, mudah-mudahan didengar lah ya, bisa masukan ini bisa dipertimbangkan lah, mudah-mudahan di jalur afirmasi yang di tahun berikutnya ya, untuk KJP dan PIP khususnya di jenjang SMP SMA ini dimasukkanlah nilai gitu ya. Karena kan Kartu Jakarta Pintar, Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar ya ujungnya itu ada pintarnya gitu kan. Kenapa nggak nilai dulu, kemudian zona, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar gitu kan. Nah, untuk yang mau main zona ya kan itu udah ada di jalur zonanya. Kalau dilihat yang skema yang sekarang, ini kayak mini zona gitu kan. Artinya ya gambaran untuk jalur zona nanti gitu kan. Nggak jauh bedanya seperti itu gitu kan. Cuma bedanya mereka afirmasinya dari itu, kemudian dilihat dari zona, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Bagus sih, sudah tercover semua gitu. Jadi tidak ada pembeda antara dua kartu ataupun satu kartu. Yang penting terdaftar di DTKS, maka dia bisa masuk afirmasinya. Namun seleksinya akan lebih baik, akan lebih bagus lagi gitu kan, kalau ditambah nilai. Ya, karena untuk memacu juga atau mengapresiasi teman-teman yang punya nilainya baik, namun kemarin di jalur prestasi gagal, dia masih bisa diafirmasi karena punya 2 kartu dan nilainya bagus. Ayo gitu kan, bisa diberi kesempatan lagi. Ya itu 2 poin, mudah-mudahan saran yang mudah-mudahan bisa didengar. Dan untuk para warga sekolah yang memang gagal di jalur afirmasi ini, nggak perlu berkecil hati karena masih ada jalur berikutnya, dan di tahap berikutnya bisa dicoba lagi, jangan putus asa ya. Pokoknya berjuang terus sampai titik PPDB terakhir. Apapun itu hasilnya ya udah terima, dan tugasnya kita cuma bisa memberi masukan yang positif lah ya. Jangan mengkritik orangnya, tapi mengkritiklah kebijakannya, dan mengkritiknya secara beradab lah ya, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang nggak jelas gitu kan. Ya udah, yuk, kalau memang ada masukan, ada apa, ya sampaikan saja gitu kan. Toh kita berpendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Yang penting berpendapat atau mengkritiknya untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Oke, Mas Eka rasa cukup. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.